buang saja. Buang aja. Atau maju dikit. Buang rompinya, buang. Buang saja itu. Buang atau buang rompi. Hidup Tok Lembong. Hidup Tok Lembong. Bebaskan Tok Lembong. Hidup Tok Lembong. Bebaskan Tok Lembong. Bebaskan Tok Lembong. Bebaskan Tok Lembong. Kasus Tom ini adalah contoh politisasi hukum yang diselesaikan lagi-lagi dengan politik. Apakah ini kemenangan keadilan? Atau justru kita sedang melihat bukti bahwa hukum bisa tunduk pada kekuasaan? Mungkin keduanya. Tapi yang pasti, siapapun kedepannya bisa selamat asal punya nilai tawar. Yang dibutuhkan Indonesia bukanlah pengampunan penguasa untuk Tom Lembong, tapi pengadilan yang adil dan transparan. Abolisi ini justru mereduksi upaya pembelaan Tom seolah-olah ia tidak cukup kuat untuk bisa menang lewat jalur hukum. Tapi harus lewat jalan pintas abolisi yang justru menyelamatkan banyak pihak. Kalau abolisi terus jadi alat politik, maka besok-besok siapapun bisa selamat asal punya nilai tawar di mata penguasa. Setelah Tom dipidana, maka periksa dan pidanakan juga semua orang yang terlibat, semua orang yang menyetujui, semua menteri-menteri yang melakukan hal yang sama, jerat mereka dengan pasal yang sama, dengan alasan ekonomi kapitalis itu juga. Lakukanlah kepada semua orang, termasuk pada orang-orang yang punya koneksi politik yang kuat. Berani nggak? Selamat malam teman-teman, ibu bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah tunggu berjam-jam, termasuk di cuaca yang sangat terik tadi siang. Dedikasi yang luar biasa, saya sangat-sangat menghargai. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Namun saya juga sangat-sangat sadar bahwa banyak pertanyaan, banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini. Saya juga menghormati pandangan-pandangan seperti itu. Ya. Karena sejak awal saya pun merasa bahwa apa yang saya alami ini bukanlah bagian dari proses hukum yang ideal. Saya menjalani 9 bulan, namun saya juga tidak mau dan tidak akan melupakan mereka yang tidak seberuntung saya. Mereka yang mungkin mengalami nasib serupa, tapi tidak punya suara, tidak punya sorotan, tidak punya perlindungan. Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama. Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, lebih jernih, dan lebih memihak kepada kebenaran alih-alih pada kepentingan sempit tertentu. Saya juga ingin mengatakan kepada semua bahwa saya kembali
dengan semangat yang tidak retak, apalagi patah. Saya masih sangat amat percaya pada negeri ini, pada bangsa Indonesia yang dari dulu saya sangat percaya adalah bangsa terbaik di dunia. Saya masih sangat amat mencintai Republik ini.